Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun fitnah-fitnah yang berlaku yang berada di sekeliling kita dan kita bisa rasakan atau boleh juga kita sudah masuk dalam fitnah itu. Pertama adalah fitnatul mal, fitnah yang berkenaan dengan harta. Dalam hadis Nabi SAW yang dihasankan oleh para ulama, hadis dari Ka'ab ibn Iyad radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Kata Nabi SAW, setiap umat ini punya fitnah sendiri-sendiri, tetapi fitnah umatku, kata Rasul, ada pada harta. Apa fitnah harta itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terkadang begini ikhwan, kita ini sudah lelah letih mencari harta dari mulai nol sampai akhirnya jadi kaya, walaupun tidak kaya cukuplah hidupnya. Dari yang tidak punya rumah jadi punya rumah, dari yang tidak punya pekerjaan jadi punya pekerjaan, yang tidak punya tabungan akhirnya punya tabungan, dan begitu seterusnya. Apabila harta itu sudah mencapai angka-angka tertentu, sebut saja senilai 85 gram emas, secara otomatis kalau sudah sampai haulnya kita harus mengeluarkan zakat 2,5%. Ya. Lah ketika kita mengeluarkan zakat 2,5% itu, terkadang kita berikan zakat itu kepada orang yang tidak ada sangkut paut dengan usaha kita. Orang ini tidak pernah bantu kita, orang ini tidak pernah ngasih modal dengan kita, orang ini tidak ada bersentuhan dengan pekerjaan kita. Orang ini orang lain. Kita diuji oleh Allah, bayar zakat kepada orang itu. Kalau ada orang-orang yang masih taat dengan perintah, tahu kewajibannya, pasti dia akan bayar zakat kan? Tapi bagi orang-orang bakhil, ngapain? Ini harta-harta saya, hasil jerih payah saya, keringat bercucuran siang malam saya mencarinya, tiba-tiba saya kasihkan sama orang. Makanya zakat ini bagian daripada fitnah harta, tapi hakikatnya itu membersihkan harta. Bisa enggak kita mengeluarkan dengan harta itu 2,5% bagi orang-orang yang disebut dalam surah At-Taubah sebagai asnaf zakat itu? Lah itu di sini terkadang diuji dengan harta itu, mau mengeluarkan atau tidak. Makanya Qarun ketika datang petugas zakat dari Nabi Musa untuk menarik zakat si Qarun ini, apa dia mengatakan kepada petugas zakat itu? Innama utituhu min ilmin indi. Enak saja, ini kekayaan itu hasil kecerdasanku, hasil jerih payahku. Kok kamu datang minta-minta ini? Apa masalahmu? Jadi Allah Subhanahu wa taala menguji dengan harta, fitnah harta ini, mau enggak mengeluarkan? Kalau dia mau mengeluarkan, terbebaslah dia dari fitnah harta itu. Tapi kalau dia tidak mengeluarkan, berarti terbebani dengan fitnah harta itu. Ikhwan, setumpuk harta tidak akan dibawa mati. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, maluka ma akalta fa'afnaita wa ma labista fa'ablaita wa ma tasaddaqta fa'abqaita. Hartamu, kata Rasul, yang kau makan habis, yang kau pakai usang, yang kau sedekahkan, itulah yang kau akan bawa mati. Makanya ketika kita mati diikuti oleh dua perkara. Pertama harta, dan yang kedua keluarga. Dan yang pertama kali meninggalkan kita dari keduanya adalah harta kita dulu. Semata-mata ruh kita dicabut, sudah nggak ada hubungan kita dengan harta lagi. Padahal itu harta-harta kita, hasil jerih payah kita, semata-mata ruh keluar saja, itu sudah nggak ada hubungan dengan harta. Yang kedua, berpisah dengan keluarga.
Karena keluarga itu hanya ngantar sampai kuburan saja, ikhwan. Tak mungkin juga dia masuk ke liang latiku di kubur. Dia sampai kuburan, selesai penguburan, selesai. Ahli waris itu menangis itu seminggu paling lama. Setelah seminggu sibuk cari berangkas. Mana sertifikat rumah, mana sertifikat kebun, mana sertifikat ini itu. Ikhwatu fiddin, sementara ahli waris mereka dapat warisan secara halal, walaupun boleh jadi di antara harta warisan itu ada yang haram yang diambil oleh sang pewaris kan itu. Pamannya yang mewariskan itu semasa hidupnya ya ada yang kerjanya bagus, ada yang kerjanya haram. Boleh jadi dia kerjanya bagus, tapi mungkin ada hasil judi online-nya di situ, hasil togelnya, hasil nipunya, ya kan? Ketika dia mati, harta waris itu walaupun ada yang haram, kalau sudah jadi milik ahli waris jadi halal. Jadi ahli waris mendapatkan dengan cara halal, karena itu warisan orang tuanya. Sekarang yang rugi siapa? Yang rugi yang mewarisi. Karena dia di kuburan akan ditanya, dari mana kau dapatkan harta itu? Kemana pula kau belanjakan? Iya, kalau ahli warisnya baik. Kalau ahli warisnya baik, boleh saja mungkin dengan harta warisannya dia sedekahkan, dia kasih dengan orang tuanya kan. Tapi kalau ahli warisnya jahat, subhanallah, boleh jadi mungkin ahli warisnya dengan harta yang kita wariskan dia berbuat zalim, dia mabuk, dia zina, dia ini, dia itu dengan harta warisannya itu. Berarti kita sudah menanamkan dosa jariah dengan harta kita. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala tidak pernah mewariskan harta kepada anaknya, hanya mewariskan kalimat takwa. Ketika ditanya, wahai Amirul Mukminin, bukankah engkau orang nomor satu? Kenapa kau biarkan anak-anakmu tanpa mendapatkan warisan? Kenapa kau sedekahkan hartamu? Maka kata Umar bin Abdul Aziz, kalau saya wariskan takwa dan mereka melaksanakan warisan takwaku, maka Allah akan memberikan harta untuk mereka tanpa dikasih warisan pun mereka kaya. Karena Allah yang mengatakan, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan carikan jalan keluarnya dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi kalau saya kasih warisan harta sementara mereka tidak bertakwa, itu sama saja saya tolong menolong di atas kemaksiatan setelah saya mati, katanya. Kalau orang tidak bertakwa memegang harta, apa kata Rasul? Malun saleh li rajulin saleh. Harta itu menjadi baik kalau yang memegang orang baik, tapi harta menjadi jahat kalau yang memegang orang jahat, kata Rasul. Lah, bagaimana ini fitnah harta? Makanya kenapa ada istilah para ulama itu haqiqatul mal at-tajmi' wa tafriq. Hakikat harta itu dikumpul habis itu ditinggal. Bahkan yang ngumpulkan harta itu tidak sempat menikmati dia, keburu mati pula. Karena harta itu cuma dua kemungkinan, harta yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan harta, cuma itu saja. Boleh jadi harta yang meninggalkan kita, tiba-tiba kerampokan, kecolongan, terjadi gempa, terjadi tsunami, ke bawah arus, ke bawah masuk ke dalam bumi dan begitu seterusnya. Atau kita yang meninggalkan harta dengan kematian. Maka inilah fitnah yang pertama, fitnah harta, dan ini yang menjadikan orang lalai dan lupa diri. Orang jadi jahat tuh gara-gara harta. Tadinya bersaudara baik-baik, gara-gara harta akhirnya musuhan. Itu semua gara-gara harta, ikhwatu. Makanya fitnah harta itu besar sekali. Ini yang pertama. Yang kedua, fitnah tahta, jabatan, kepemimpinan. Ini fitnah juga, ikhwatu fiddin. Apalagi kalau sudah mendekati turun, mendekati lengser gitu bahasa kitanya, itu sudah stres tuh biasanya jabatan itu. Sehingga ada sebagian orang itu untuk mempertahankan jabatannya, dia rela sikat sikut sana sini, dia rela menumpahkan darah supaya jabatannya tetap ada. Karena itulah di situ letak kenikmatan menurut dia. Makanya lihat para pemimpin itu, mereka itu terkadang tidak punya hati dengan siapapun. Yang penting jabatannya tidak digoyangkan, aman kalian. Kalau digoyangkan, awas kalian. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga secara singkat, fitnah wanita.
Fitnah wanita ini bahaya. Dahulu di zaman ulama salaf ada yang bercerita. Jadi ketika tentara kaum muslimin melawan orang-orang Romawi, jadi ada anak muda. Ketika melawan tentara orang Romawi, orang-orang Nasrani Romawi itu mereka bukan hanya mengerahkan pasukan laki-laki, pasukan perempuan pun mereka dikerahkan. Kalau dalam Islam kan tidak boleh. Wanita dilibatkan itu hanya untuk mengobati, masak, membantu. Nggak boleh di depan gitu. Kalau orang Nasrani mana tahu. Mereka perempuan pun ikut perang. Lah kebetulan satu tentara Nasrani ini dari kalangan Romawi ini cantik. Ketemulah seorang mujahid Muslim, hafal Quran. Ketika berjumpa nggak berani bunuh, malah tatap-tatapan jatuh cinta pula nih. Ya ceritanya. Ya. Akhirnya kemudian malam hari dia cari tuh wanita itu. Di waktu ketika sudah gencatan senjata, tidak ada perang-perangan, dia cari tuh wanita itu. Dia tanya ke komandannya, mana yang namanya wanita itu? Aku akan menikahinya. Oh tidak bisa, kau ini seorang muslim. Kalau engkau ingin menikah dengan wanita itu syaratnya kau murtad dulu. Aku yang akan menikahkan kau dengan dia katanya. Karena dia anak buahku. Demi perempuan rela murtad dia. Padahal hafal Quran. Ya. Akhirnya nikah. Sudah lama menikah. Akhirnya dia rindu ingin berjumpa dengan kawan-kawannya orang muslim. Ya. Ketika kawan-kawannya berjumpa dengan dia, kawan-kawannya bertanya, "Ya fulan, aina Quran? Di mana Quranmu? Aina salatuk? Mana salatmu? Aina ibadatuk? Mana ibadahmu?" katanya. Maka orang ini mengatakan, "Tidak ada, udah nggak ada lagi hafalan di otakku hafalan Quran kecuali satu ayat," katanya. Yang lain sudah lupa, satu ayat pula tak lupa katanya. Jadi orang-orang mengatakan, sebutkan satu ayat saja, tidak apa-apa lah yang kau ingat katanya. Kemudian dia membaca ayatnya aneh. Dia mengatakan, "Ma yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Ma yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nanti pada hari kiamat, angan-angan orang kafir itu cuma satu, ingin kembali muslim. Itu ayat yang dihafal. Ini kan fitnah perempuan dalam kondisi jihad. Bahkan pernah saya ceritakan kepada antum kan tentang kisah dari seorang ulama namanya Abu Abdillah Al-Laghawi rahimahullah ta'ala, ulama salaf. Abu Abdillah Abdul Aziz Al-Laghawi rahimahullah ta'ala. Jadi dia punya murid, Abu Abdillah Al-Laghawi ini seorang muazzin ya. Jadi kalau dari rumahnya ke masjid ini, lewat ke masjid ini, selalu kemudian melewati sebuah gereja. Kebetulan di gereja ini selalu ada nongkrong satu gadis biarawati, cantik pula. Jadi kalau melewati ke masjid, di tengah-tengahnya gereja, jadi mesti lewat, mesti ketemu dengan perempuan itu yang sedang duduk itu, biarawati itu. Karena hari-hari jalan situ, akhirnya saling pandang, kemudian mulai ngobrol, mulai akrab, jatuh cinta pula. Kalau dia azan di atas menara, sambil azan natap pula wajah dia. Jatuh cinta lama-lama. Karena dia sudah cinta, dia ingin menikahi wanita biarawati. Nah, mana ada biarawati menikah, kecuali kalau keluar dari gereja kan. Jadi nggak disetujui orang tuanya. Karena cintanya ditolak, mati karena cinta pula dia. Kan banyak orang mati gara-gara cinta kan. Bunuh diri gara-gara cinta tuh. Akhirnya betul-betul dia sakit gara-gara cinta. Dan sakitnya mengakibatkan kematiannya. Lah Abu Abdillah Al-Laghawi ini gurunya rahimahullah ta'ala, ulama salaf, menceritakan ya. Dia mengatakan, aku datangi muridku tuh katanya. Kemudian aku tanya apa penyebabnya, kenapa kau seperti ini, sakit parah sampai mendekati ajalmu. Dia mengatakan, wahai syekh katanya, kamu tahu aku ini suka dengan wanita yang ada di biarawati itu. Aku sudah berusaha melamarnya, ditolak keluarganya. Kalau aku tidak bisa berjumpa di dunia, janganlah Allah pisahkan aku di akhirat katanya. Wah, cintanya dalam ikhwan. Kalau di dunia tak bisa berjumpa dengan dia, tidak bisa disamakan dengan dia, jangan pula di akhirat kami dipisahkan. Itu kan romantis tuh kata-kata. Jadi Abu Abdillah Al-Laghawi ini ngomong, bagaimana caranya? Ini sebelum mati nih dia ngomong. Bagaimana caranya, kata Abu Abdillah Al-Laghawi ini? Di dunia sudah Allah pisahkan, di akhirat Allah pertemukan. Ini gimana caranya? Di luar prediksi sang ulama ini,
Dia mengatakan apa? Kafartu bid-dini wa amantu bidiniha, katanya. Aku kufur dengan agamaku dan aku beriman dengan agama dia, katanya. Masuk Nasrani. Dia kira kalau sama-sama Nasrani nanti ketemu di sorga. Itu menurut keyakinan dia, kan? Kemudian mati. Sul khatimah, ikhwan. Selang beberapa waktu, setahun setelahnya, rupanya kematian ini menjadi kepikiran juga wanitanya. Wanitanya kepikiran juga. Akhirnya sakit juga, wanita merasa bersalah. Dan sakitnya juga mengakibatkan kematiannya. Sebelum mati didatangi oleh Abu Abdillah ini, Al-Laghawi rahimahullah ta'ala. Setelah kemudian ketemu, wanita ini mengatakan, wahai Syekh, kau tahu apa yang ku alami? Ini semua gara-gara orang tua aku, katanya. Di mana cintanya tidak dipertemukan dengan cinta anak muda muridmu, wahai Syekh. Lalu apa yang kau kehendaki, wahai fulana? Maka wanita ini mengatakan persis seperti yang dikatakan laki-laki tadi. Kalau seandainya Tuhanku tidak mempertemukan aku di dunia, jangan pula kupisahkan aku dengan dia di akhirat. Kata Syekh, bagaimana caranya? Dia mengatakan kafartu bid-dini wa amantu bidinihi, katanya. Aku kufur dengan agamaku, sekarang aku sudah beriman dengan agama dia. Bolak-balik coba. Yang satu masuk Nasrani, yang satu masuk Islam. Ketemu di akhirat, yang satu neraka, yang satu di sorga. Gimana ceritanya? Coba kan. Lah begitulah fitnah wanita, ikhwatu fiddin. Jangan kira fitnah wanita ini sembarang, tidak. Walaupun dia lemah, tetapi kalau mengalahkan antum sebentar saja. Ya. Ini juga diantara fitnah yang terjadi di akhir zaman, apalagi dengan dengan gaya-gaya wanita zaman sekarang di medsos, kan. Semua ditiru. Makanya kata Rasulullah apa? Ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham wa ta'isa abdul khamisah wal khamilah. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba busana. Siapa yang dimaksud hamba busana? Perempuan. Kalau laki-laki bukan hamba busana, laki-laki itu. Laki-laki itu kalau pakai pakaian satu minggu itu aja. Sholat pakai itu, ya kan, ngaji pakai itu, kerja juga pakai itu. Kalau dikomplain orang ya baru dia ganti. Kalau perempuan mana ada, kan, baju dapur lain, baju tidur lain, baju arisan lain, baju pengajian lain. Makanya lemari perempuan itu biasanya ada 4 pintu. Kalau lemari antum setengah pintu saja. Sikit, kan. Kalau perempuan itulah namanya hamba busana. Fitnah, kan. Ya. Jadi antum itu cari uang hanya untuk belikan tas gitu ya, sepatu ya. Karena ya kalau umahat para akhwat ini yang sudah ngaji insyaallah ya, enggak dapat hidayah insyaallah ya. Tapi orang-orang awam sana yang hari-hari tengok YouTube, tengok model, tengok ini, stres lakinya, ikhwan ya. Karena mandang sedikit saja itu ketertarikan untuk membeli dan memilikinya. Coba tanya sama istri antum tuh, kalau ada kawannya pakai baju bagus, pasti dipandang bajunya. Beli di mana, Om? Bagus mereknya ya. Berapa harganya? Bisa COD enggak, kan itu? Aneh. Itu kalau laki-laki ada kawannya pakai jubah nggak peduli, walaupun jubah dari Arab, kan, branded pun nggak peduli dia. Saya nggak perlu jubah dia, kan itu. Karena itu bukan di situ penghambaan laki-laki. Laki-laki itu hamba perempuan ya. Laki-laki itu hamba perempuan, karena kesenangannya cuma satu, perempuan, laki-laki itu. Makanya di sorga kenapa diberikan nikmat bidadari, nggak yang lain. Laki-laki itu kan di sorga nikmatnya cuma bidadari saja, nggak ada yang lain. Karena tidak ada yang memuaskan laki-laki kecuali perempuan. Kalau perempuan ini kepuasannya bukan antum saja. Ya, kadang-kadang lihat antum bosan. Ya, lihat emas, lihat gelang, lihat tas. Nah, dia banyak kesenangannya. Makanya di akhirat itu nikmatnya banyak. Tidak disebutkan nikmat perempuan itu dalam Quran itu, karena nikmatnya terlampau banyak ya. Jadi intinya bahwa di antara fitnah juga adalah fitnah harta, fitnah jabatan, fitnah wanita, termasuk keluarga, ikhwan. Keluarga bisa jadi fitnah. Sampai-sampai dahulu di zaman Nabi ada orang-orang yang hijrah ke Mekah dari Mekah ke Madinah itu. Semua sahabat pada hijrah. Ada satu orang pengen hijrah, dihalangi oleh istrinya, dihalangi oleh anak-anaknya. Bahasa saya, sudahlah bang, jangan hijrah. Ya, ngapain hijrah?
Kita sudah ada rumah, sudah ada kebun, sudah ada usaha. Nanti kalau ke Madinah, makan apa kita? Nggak ada rumah, nggak ada kebun, nggak ada usaha di sana. Akhirnya anak istrinya merengek, tak jadilah sahabat ini hijrah. Lihat, gara-gara keluarga. Setelah bertahun-tahun lamanya, ya sudah 7-8 tahun lamanya, baru dia bisa menyadarkan istrinya pentingnya hijrah. Akhirnya barulah mau istri dan anaknya hijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah, teman-teman yang hijrah duluan 8 tahun yang silam, sebagian mereka sudah kaya, sebagian mereka sudah jadi ulama, sebagian mereka sudah jadi sukses dan begitu seterusnya. Sementara dia baru datang jadi orang biasa. Dimarahi istrinya, tuh gara-gara kau katanya. Coba kalau dulu aku hijrah bersama mereka, aku sudah jadi ulama, aku sudah jadi orang kaya, aku sudah jadi... Disalahkan istrinya. Dari sini turun ayat surah At-Taghabun. Ya. Apa ayatnya? Turun ayat surah At-Taghabun. Surah Al-Munafikun juga, surah At-Taghabun juga. Surah Munafikun ayat 9 dan juga At-Taghabun ayat 14. Dalam surah Al-Munafikun Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan melalaikan kalian harta kalian, anak-anak kalian juga jangan melalaikan kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surah At-Taghabun Allah mengatakan, terkadang anak-anak dan pasangan kalian itu aduwwal lakum fahdaruhum, bisa menjadi musuh kalian, hati-hati dari mereka. Bisa dalam bentuk ideologi, musuh ideologi, ya seperti tadi dilarang suaminya jangan hijrah, itu kan ideologi namanya. Atau musuh beneran, ada anak membunuh orang tua secara fisik, naudzubillah. Ya. Jadi ini juga fitnah keluarga ini. Nah, ini juga bagian daripada fitnah, termasuk juga secara singkat ya karena ada waktu. Termasuk fitnah keluarga dan juga fitnah munculnya para duat yang menyesatkan. Banyak artis-artis yang mendadak jadi ustad, mondoknya di mana? Tetap jadi ustad. Ya, pelawak jadi ustad, kapan belajarnya? Ngasih fatwa pula dia. Ini kan kata Rasulullah SAW, innama akhwafa ma akhafu alaikum munafikun alimul lisan. Akan muncul yang paling aku khawatirkan dan yang paling aku takutkan, kata Rasul, ketika muncul para diplomasi yang pandai bicara agama tapi dalam rangka menyesatkan manusia. Ini ulama su, ya. Ini fitnah juga. Para duat yang mengajak manusia ke dalam jahanam. Termasuk juga fitnah kezaliman dan keangkara murkaan yang ditimbulkan oleh para penguasa zalim dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat dan begitu seterusnya. Kemudian juga fitnah perpecahan, dan ini sudah terjadi. Ya. Antar pengurus masjid pecah, antar pengurus yayasan pecah, antar jamaah pecah. Udah ma'ruf lah, antum lebih paham, ya. Kemudian fitnah al-haraj, fitnah pembunuhan, dan saya sudah katakan tadi. Kemudian fitnah kesesatan dalam agama. Dan yang terakhir tentu fitnah yang merangkum semua fitnah adalah fitnatud dajjal. Itulah fitnah yang merangkum semua fitnah dalam munculnya dajjal, ya tentu di akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.